Baik, kita ketemu kembali dengan pembelajaran untuk hari ini. Ya, apa yang akan kita pelajarin? Kita akan belajar hari ini tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, kalau kita kembali pada kesepakatan para pemimpin ASEAN bahwa mereka membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Ini adalah sebuah perjalanan yang panjang tentunya. Dari awal terbentuknya ASEAN, dan mereka memikirkan kira-kira program apa yang akan dilakukan di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, mengapa dilakukan? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, agar meningkatkan daya saing ASEAN. Kemudian yang kedua, secara ekonomi, ini bisa menyaingi Tiongkok dan India, karena dua negara ini adalah negara yang sangat terkenal dengan adanya perdagangan. Kemudian yang ketiga, untuk menarik investor dan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Itu tujuan dari para pemimpin ASEAN pada waktu itu dengan latar belakang dari sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Kemudian pertanyaan adalah mengapa kok pasar tunggal? Nah, pasar tunggal ini disebut sebagai masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA. Nah, selain MEA, ada pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain sebagainya. Profesional berarti profesi sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang berikutnya, pengaruh dari perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN, yaitu kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Yang pertama, kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kalau kita sebagai manusia dalam kehidupan sosial, namanya sosial berarti kemasyarakatan. Pasti di situ akan terjadi interaksi. Ya, interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Nah, dalam kehidupan sosial yang dinamis tadi yang selalu berubah-ubah, pasti akan memunculkan banyak permasalahan-permasalahan. Ya. Ada permasalahan-permasalahan kemanusiaan. Ini tentu banyak terjadi akibat dari interaksi sosial tadi. Ini dipengaruhi juga oleh adanya sekat-sekat kepentingan. Kemudian yang kita bisa lihat contohnya dalam kehidupan sosial yang terjadi di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Nah, kondisi yang seperti itu dalam dinamika kependudukan untuk menimbulkan interaksi sosial. Dan interaksi sosial muncul, contohnya memunculkan rasa simpati, rasa empati antar pengungsi dan juga penduduk setempat di daerah pengungsian. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, budaya berarti yang menjadi latar belakangnya dari masyarakat tersebut menjadi kebiasaannya, adat istiadatnya. Nah, di negara-negara ASEAN, di negara anggota ASEAN, kebudayaan ini merupakan salah satu dari 3 pilar utama ASEAN.
Apa yang lain sehingga kok dikatakan kebudayaan itu salah satu pilarnya? Di situ ada politik keamanan, ada ekonomi, dan juga ada sosial budaya. Nah, dalam kebudayaan tersebut banyak kegiatan yang hingga saat ini dan bahkan sedang dilaksanakan. Misalkan membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Nah, dari beberapa kegiatan tadi atau aktivitas tadi tentu dilakukan ini sebagai dampak pengaruh dari perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Apa komitmen kebudayaan dari ASEAN? Yang pertama, memunculkan Festival Budaya ASEAN atau FBA. Festival Budaya ASEAN tahun 2013 ini pernah digelar di Indonesia, yaitu di kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Kemudian yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Serumpun berarti sama, ya. Perkemahan ini adalah sebuah kegiatan dari perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, serta peningkatan dari keterampilan dan olahraga dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, industri musik. Budaya pun bisa dilihat dari musik. Maka di sini industri musik di negara-negara ASEAN, karena musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang dari industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Kita di Indonesia bisa mendengarkan musik dari Malaysia. Negara Malaysia juga bisa mendengarkan musik dan bisa menikmati musiknya Indonesia. Dan bahkan di situ pun ada kesamaan-kesamaannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Kalau kita berbicara tentang politik, apa sih politik itu? Politik itu berasal dari kata politeia, yang berarti adalah kekuasaan. Ya. Tentu setiap orang, setiap kita, pasti punya ada keinginan untuk berkuasa. Nah, beberapa kasus yang menjadi sorotan terjadi di negara-negara ASEAN. Yang pertama yang pernah terjadi adanya sengketa perbatasan wilayah. Nah, masalah perbatasan wilayah ini telah menjadi persoalan di negara ASEAN, seperti kasus dari Pulau Natuna, ini kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly dan Quilpers Fiher, dan Pulau Pedra Branca. Sekarang kalau kita perhatikan untuk wilayah kita, Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar di tengah-tengah laut. Tentu batasnya adalah perairan laut. Nah, di situ pun, di laut-laut itu pun juga terdapat banyak pulau-pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Tentu kita harus tahu batasnya di mana. Kita berbatasan dengan mana, ini harus jelas. Jangan sampai kemudian terjadi seperti ini, ada sengketa perbatasan wilayah. Kemudian yang kedua, pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran.
Nah, negara Indonesia, negara kita, ini juga dikenal sebagai negara yang di situ hubungannya dengan tenaga-tenaga kerja tadi. Ada TKI, ada TKW, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita. Dan bahkan para TKI, TKW tadi disebut sebagai pahlawan devisa. Kenapa? Karena mereka lah yang menghasilkan devisa untuk negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Nah, yang terjadi adalah dalam bidang pendidikan ini, mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN terjadi ketimpangan mutu pendidikan. Ya, ada yang mutu pendidikannya tinggi atau baik, ada yang mutu pendidikannya sedang, atau bahkan ada yang memiliki mutu pendidikan yang rendah. Dan itu tersebar di negara-negara anggota ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa ternyata negara Indonesia pun juga memiliki banyak perguruan tinggi. Ya, banyak perguruan tinggi. Dan perguruan-perguruan tinggi itu pun juga sudah mencetak banyak sarjana-sarjana yang berkualitas. Itu untuk Indonesia. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Bisa dilihat dari objek pelajarannya, metode pembelajarannya seperti apa, dan juga guru yang kompeten itu menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Tetapi yang terjadi sekarang, yang harus berubah sekarang dalam paradigma pendidikan adalah bukan teacher center, tetapi sekarang menjadi student center. Murid menjadi pusatnya, dan murid harus bisa lebih berkembang dan mengembangkan, tidak hanya tergantung pada guru. Contoh, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi. Sertifikasi itu adalah melalui ujian, ya, melalui ujian. Jadi setiap guru, setiap dosen diuji, sehingga nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik. Lulus atau tidaknya, ini berarti akan meningkatkan bagaimana mutu para pendidik. Kemudian, kalau sekolah bisa dilihat dengan akreditasi, ada standarisasi pendidikan, ada peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Itu 5 pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang terjadi terhadap keberlangsungan kehidupan di negara-negara Asia Tenggara. Selamat belajar, selamat mengembangkan pengetahuan dan wawasan kalian.